Ya, yang mau saya tanyakan yaitu untuk waktu praktek pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Ibu 30 sampai 40 menit. Mulai dari penutup, ya, untuk yang iya betul, penutup, pembuka, isi, kemudian penutup. Nah, untuk waktu 40 menit tersebut, itu apakah sudah termasuk dengan bagian awal video ketika peserta memegang kartu dan menyampaikan identitasnya, menjelaskan pesertanya bagaimana, ataukah 40 menit itu maksimal hanya untuk praktik pembelajarannya saja, tetapi untuk bagian awal video boleh disisipkan waktu tambahan. Terima kasih Bu Listi. Baik, Pak Aryo langsung dijawab saja ya. Langsung nggih, Bu. Baik, Bu Maya, saya kira ini mewakili teman-teman lain juga ya. Informasinya juga untuk teman-teman lain. Bapak Ibu sekalian, tadi itu durasi waktu video rekamannya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu praktik mengajarnya kan 2 JP penuh ya. Hanya kemudian diedit seperti waktu PPL kemarin menjadi 30-40 menit itu. Kita sepakati saja bahwa 40 menit itu kita bagi saja ya, maksimal untuk Bapak Ibu 30 menit untuk praktik pembelajarannya, yang 10 menit kurang lebih tadi ya, boleh kurang dari 10 menit Bapak Ibu gunakan untuk tadi ya, untuk mengantarkan tadi, menunjukkan jati diri dan seterusnya. Begitu ya, kita sepakati seperti itu saja. Jadi pastikan video Bapak Ibu itu 30 menit, kemudian nanti yang 10 menit bisa digunakan untuk hal-hal yang lain tadi, menunjukkan identitas diri dan seterusnya. Begitu Bu Maya. Baik, terima kasih Bu Listi. Sama-sama, sukses ya. Baik, terima kasih Bu Maya. Berikutnya saya persilakan Bu Uswatun Hasanah. Bisa diaktifkan speakernya. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, yang kami tanyakan di sini itu tadi ketika pengambilan video itu harus tampil tanggal, hari, juga jamnya juga itu ya Bun ya. Di sini kami juga IT-nya juga tidak begitu tahu Bun. Jadi gimana caranya kalau harus menampilkan tanggal, waktu seperti itu Bun. Kalau cuma hanya sekedar diedit saja, video kan bisa kita ambil hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi kita punya waktu untuk mengeditnya Bun gitu Bun. Mohon solusinya Bunda. Assalamualaikum, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uswatun, seperti yang saya tadi sudah sampaikan, ya sudah digariskan menjadi kebijakan pusat, itu secara nasional juga ada diskusi-diskusi itu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti yang Bu Uswatun tadi sampaikan. Untuk pengambilan gambar semuanya terjadwal tanggal 6 ya Pak Aryo kalau saya nggak salah. Nggih, Bu, tanggal 6. Tanggal 6. Jadi katakanlah sekarang sedang tes atau apa, itu secara nasional dijadwal tanggal 6. Jadi nanti diatur saja waktunya. Gitu. Kesepakatan ya dengan apakah sesudah tes atau bagaimana. Itu. Jadi teman-teman di koordinator itu juga sudah mencoba menawar, tapi kebijakan pusat karena itu memang ujian ya terjadwal seperti itu. Silakan diikuti saja. Begitu untuk ya, tanggalnya itu Bun, untuk ya, tanggal, hari gitu Bun. Itu untuk waktunya ya. Jadi nah kemudian selanjutnya di mana akan menunjukkan tanggal tadi, ada berbagai macam cara. Mungkin kalau yang sudah advance gitu ya, untuk yang penguasaan IT-nya bisa secara digital nanti ditunjukkan. Ya, baik itu di live screen atau seperti apa. Bisa juga secara manual tadi ketika teman-teman tadi harus menunjukkan identitas diri tadi, sekaligus Bapak teman-teman bisa juga nanti mungkin menggunakan papan tulis kah, whiteboard kah, blackboard kah, ataupun kertas manila kah, atau seperti apa itu ya, untuk dalam kondisi yang sesederhana apapun itu tulis saja di situ identitasnya ya, ditunjukkan kartunya, kemudian di informasi yang lain tadi dituliskan di apakah itu di kertas
ukuran poster kah atau apa, di situ tuliskan apa nama, kemudian nomor peserta, kemudian mungkin ya tanggal dilaksanakan tanggal berapa, jam berapa, sampai dengan jam berapa, di sekolah mana, temanya apa, misalnya begitu, Oh ditulis ya. secara manual. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bu Uswatun. Baik, terima kasih Bu Uswatun. Mungkin satu lagi, tadi sudah ibu-ibu semua, sekarang bapak-bapak. Silakan Pak Suwanto. Oke. Bisa diaktifkan speakernya Pak Suwanto. Ya Pak, untuk pertanyaan saya Pak, pada saat tag video itu kan ada waktu Pak ya, kan kalau di PPL itu kan ada di upload video yang full time, ya, kemudian di upload juga video yang versi edit, ya, jadi nanti di halamannya UKIN apakah ada yang versi fullnya atau ada juga yang versi editnya? Oke, makasih Bu Lis dan Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Suwanto. Mungkin langsung Bu Lis. Iya, matur nuwun Pak Aryo. Ya, ketentuannya Bapak, tadi kan Bapak harus praktek full 2 JP ya. Tapi yang Bapak unggah itu yang 30 menit saja tadi ya, 30 sampai 40 menit itu. Artinya itu ya versi edit begitu. Tapi harus ada menampakkan ya adanya kegiatan pendahuluan, inti dan akhir begitu. Pastikan yang Bapak Ibu ambil gambar-gambar yang menunjukkan itu semua dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan nilai yang baik. Begitu Pak Suwanto? Iya Bu, kasih. Baik, terima kasih Pak Suwanto. Sementara untuk sesi tanya jawab saya pending dulu Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ke terkait sistemnya nanti akan seperti apa, karena Bapak Ibu nanti setelah pendaftaran selesai, karena pendaftaran dari tanggal 4 besok, nah kemudian mulai mengisi portofolio mulai tanggal 5, supaya nanti Bapak Ibu juga punya gambaran. Mungkin bisa di-share jadwalnya saja untuk menyamakan persepsi. Oke, sekedar. Saya buat dulu. Bisa sharekan Pak Aryo. Mas Yayo bantu share. Oke. Ini jadwalnya. Ini, Bapak Ibu bisa lihat di jadwal di situ bahwa pengisi portofolio mulai tanggal 5 sampai tanggal 6. Jadi mulai besok Senin Selasa. Sehingga harapannya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Yoyo, Bapak Ibu bisa ikuti dengan baik sehingga nanti dalam pengisian portofolio itu Bapak Ibu juga tidak kesulitan, termasuk nanti RPP dan PP-nya akan seperti apa. Baik, Bapak Ibu, untuk masa waktu kita akan lanjutkan ke minggu ya Pak. Maaf Pak. 5 minggu. Oh iya nih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk berehat waktu nanti akan disampaikan oleh Pak Yoyo terkait sistemnya akan seperti apa, bagaimana cara mengisinya supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran. Untuk waktu tempat saya persilakan Pak Yoyo. Baik. Terima kasih Pak Aryo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Bapak peserta PPG. Bu Lis, mohon izin saya melanjutkan untuk kegiatan ini. Mohon maaf Pak Aryo, ini suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar. Ya. Terdengar dengan baik. Saya biasa Bu, kalau hari Jumat kan jadwal olahraga. Habis olahraga harusnya makan dulu ini. Cuman Pak Aryo minta jangan makan dulu, ya sudah. Ya. Ditunggu. Baik, Ibu Bapak yang katanya dengan UKIN, nanti ada sesi UP sendiri ya Bu? Tulis? Iya, jadwalnya ini baru UKIN ya. Oh, iya. Berarti nanti akan ada briefing UP sendiri. Karena kan agak beda ya, ini kalau masih daring.
Masih berbasis domisili. Iya, masih berbasis domisili mungkin karena di sini kalau di poin 5 ini sudah jelas berbasis domisili. Jadi mungkin kita sebelumnya nanti di tanggal ini setelah cetak kartu ini di tanggal 8 mungkin kita bisa agendakan untuk briefing Ibu kaitannya instalasi sama nanti uji coba. Jadi nanti ini sekilas untuk UP. Kemarin banyak yang bertanya ke saya, Mas ini kok saya dapatnya, saya itu orang Jawa Barat, orang Bandung, tapi dapatnya di Medan. Nanti saya gimana itu Mas ujiannya? Terus ada yang dari Jawa Timur, di mana, di luar Jawa begitu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa penanggung jawab untuk UKM PPG, khususnya UP, itu ada 17 LPTK. Jadi termasuk Ibu Bapak, peserta yang dari UGRIS, itu nanti akan tersebar di 17 LPTK itu. Gitu. Mungkin ada yang di Manado, ada yang di UNES, kemudian di UNS, ada di Medan, begitu. Jadi tidak masalah, karena nanti untuk UP sendiri nanti berbasis domisili. Jadi kalaupun nanti tempat LPTK ujiannya dimanapun itu, tetap pelaksanaannya di rumah masing-masing begitu. Nah, terus ada yang bertanya, loh, ini saya itu S1 saya dari sini, kenapa ini munculnya UGRIS? Jadi di form ujian, form cetak pendaftaran itu ada data PPG. Jadi asal perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi tempat PPG Ibu Bapak gitu. Ini saya sampaikan di sini sekalian biar tidak menjadi pikiran dari Ibu Bapak semua. Baik, sesuai yang disampaikan Bu Lis tadi, ini jadwal untuk mengisi portofolio sekarang sudah di tanggal 3, 2 hari lagi akan dimulai dibuka untuk pengisian portofolio. Ibu Bapak, kaitannya dengan ini, mohon pastikan jaringan Ibu Bapak terkoneksi dengan baik. Karena agar unggah berkas dan macam-macam dan lain-lainnya itu bisa terlaksana dengan. Kemudian untuk portofolio sendiri, saya sarankan menggunakan Drive. Tapi kalau itu salah kalau video, kalau berkas bisa langsung diunggah, bisa dengan Drive. Kenapa saran saya dengan Drive? Karena kemarin beberapa kasus di Daljab sebelumnya, UKIN, videonya banyak yang di take down sama YouTube. Sudah diunggah, sudah masuk ke YouTube, kemudian link sudah dicantumkan. Ternyata setelah 1 hari sebelum penilaian itu, pokoknya hari penilaian itu tiba-tiba videonya di take down oleh YouTube, pihak YouTube. Jadi tidak bisa dilakukan penilaian. Maka itu nanti akan merugikan Bapak semua. Jadi saya sarankan, kalaupun video itu yang akan ditampilkan, silahkan saya menggunakan Google Drive, karena Google Drive itu adalah akunnya jenengan sendiri. Jadi nanti share dan lain-lain nanti bisa dilakukan, karena tidak akan terhapus di situ gitu. Kemudian di tanggal 8 ada di tanggal 6 berarti mengisi portofolio dan praktiknya di tanggal 6 juga. Ini waktunya agak kalau saya lihat agak cepat, ini ada editing video di sini. Jadi nanti kalau saya lihat di 5-6 itu portofolio, di 6 itu irisan. Mungkin karena mendekati Desember akhir, maka kita harus pelaporan juga. 5-6 itu irisan dengan praktik pembelajaran. Kemudian di tanggal 7 itu harus sudah diunggah videonya. Jadi ada 2 hari waktu untuk unggah. Di tanggal 7-8 mohon dimanfaatkan dengan baik untuk edit videonya. Ketentuannya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lis Nyaning tadi. Di tanggal, nah ini Bu Lis dan Pak Aryo, sebenarnya di UKIN ini ada kelonggaran, jadi ada 3 hari
Kenapa 3 hari? Karena pesertanya yang banyak, jadi bisa dilakukan 3 hari penilaian. Cuma nanti monggo jadwal mau 2 atau 3, saya mengikuti saja. Begitu. Mohon izin ini saya stop ya untuk jadwalnya. Mungkin kita langsung ke UKIN-nya, aplikasinya. Jadi begini, untuk UKIN sendiri, nanti melalui salah satu portal, syaratnya apa? Syaratnya adalah Ibu Bapak sudah mendaftar, begitu. Sudah mendaftar UKM PPG. Nah, ini saya sampaikan bahwa pendaftaran sampai di tanggal 4, dan alhamdulillahnya Bu Lis, Pak Aryo, ini saya laporkan, tadi ada 1 peserta yang belum mendaftar, tetapi saya cek, saya japri, yang bersangkutan sudah mendaftar hari ini. Nah, kita ada 521, kemudian di sini ada 2 yang belum mendaftar. Nah, ini salah satunya peserta angkatan 4 yang kemarin kabarnya meninggal dunia, jadi, dan ada 1 lagi ini mengundurkan diri. Jadi sebenarnya sudah komplit untuk yang pendaftaran, begitu. Nah, pendaftaran untuk UKIN juga sama melalui laman itu. Jadi tadi saya pastikan bahwa Ibu Bapak sudah benar-benar mendaftar UKM PPG. Baik, mohon izin share screen yang katanya dengan aplikasi. Nah, Ibu Bapak, aplikasi nanti untuk UKIN itu di lamannya ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin. Jadi nanti biar lebih mudah, akan saya sampaikan di grup besar, grup Daljab 4, kemudian saya share juga melalui admin juga bagaimana nanti loginnya, dengan menggunakan apa, lamanya apa, begitu. Nah, di sini sebenarnya ada 2 pilihan, ada peserta dan penguji. Nanti akan ada briefing sendiri dengan penguji. Masukkan nomor UKG atau nomor peserta bagi retaker. Ini khusus periode ini adalah Daljab angkatan 4, jadi menggunakan nomor UKG. Dan masukkan tanggal lahir. Nah, Ibu Bapak, jika tanggal lahir kemarin ada yang salah kebalik bulan dan tanggal, kalau belum kami benahi, berarti nanti loginnya dengan menggunakan tanggal lahir yang salah. Jangan khawatir, nanti untuk pencetakan sertifikat, dan mudah-mudahan Ibu Bapak dinyatakan lulus semua. Untuk pencetakan sertifikat kami ada validasi yang kemarin sudah kita kirim linknya. Jadi mohon, ini kami masih buka untuk link validasi, karena saya lihat ada beberapa yang belum mendaftar. Link validasi itu diisikan upload ijazahnya. Nah, untuk pencetakan sertifikat kita menggunakan dasar ijazah. Jika ada selisih antara ijazah sama datanya, kita akan konfirmasi di Japri, begitu. Baik, untuk aplikasi UKIN sudah disampaikan tulis ada 4 komponen yang penting, jadi utama, begitu maksudnya. Ya, walaupun sebenarnya ada 6 komponen nanti isiannya. Komponennya apa saja? Jadi ada komponen penelitian dan publikasi, kemudian ada refleksi diri, pencarian informasi baru, dan kegiatan yang menghasilkan inovasi. Ini komponen wajib diisi dan harus ada, begitu Ibu Bapak. Kemudian nanti ada 2 komponen lagi, pengabdian apa nanti saya tunjukkan di situ. Ini wajib diisi 4 komponen ini. Jadi jika tidak terisi maka mungkin penilaiannya akan berkurang, gitu. Nah, kemudian untuk pengisiannya sendiri nanti kita bisa, sebenarnya bisa mau dari manapun, misalnya wah saya mau dari kegiatan menghasilkan inovasi bisa langsung ke sini, kemudian kegiatan penelitian juga bisa. Jadi silakan pilih salah satu. Setelah ini klik aja di sini di bagian tulisan ini, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau di sini ini sebagai contoh saja, ini atas nama ini dari bidang studi apa, nomor pesertanya ini, langsung masuk ke penelitian dan publikasi. Nah,
nanti di sini itu sebenarnya ada jadwalnya. Nah, sesuai jadwal yang tadi, tanggal 5, 6. Maka portofolio harus diunggah di tanggal 5 dan 6. Tidak boleh melebihi tanggal tersebut ataupun mendahului tanggal tersebut, begitu. Pastikan ini terisi semua. Nah, di sini ada pilihannya nanti, kembali ke halaman beranda, kemudian rubrik itu untuk penilaian. Nah, nanti silakan diisikan deskripsi dari kegiatan penelitian dan publikasinya nanti di sini. Tetapi nanti kalau sudah selesai, maka ini isiannya, klik saja simpan deskripsi. Setelah selesai mengisi deskripsi, maka Ibu Bapak harus mengirimkan bukti dari kegiatan penelitian dan publikasi tersebut. Di sini ada pilihan tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengunggah berkas dan lain-lain gitu. Nah, setelah ini nanti tampilannya begini. Kalau saya sudah klik tambah kegiatannya, maka kegiatannya ini judulnya apa, penulisnya siapa, jenis karyanya apa, di dalamnya ada semua. Kemudian ada tahun terbitnya kapan, penulis atau hasil karya penulis keberapa, dari berapa. Nah, ini pilihan berkasnya ada Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak mau mengunggah dokumen atau tautan YouTube atau Google Drive? Kalau memang itu besar, maka lebih baik menggunakan tautan. Tetapi jangan lupa untuk share linknya dibuka. Begitu. Nanti ya saya tunjukkan. Kemudian untuk ini tadi yang berkas sendiri, ada dokumen, ada tautan YouTube atau Google Drive, isikan linknya. Jadi dibuka filenya atau di copy linknya, masukkan ke sini, kemudian simpan. Nah, begitu. Nah, ini langkah yang dilakukan sebenarnya mulai dari kegiatan penelitian sampai dengan inovasi dan sampai nanti di pengabdian itu adalah sama. Masukkan deskripsi, kemudian mengunggah dokumennya, tambah kegiatan tadi ini. Nah, di sini nanti sama yang dilakukan mulai dari sini sampai ke yang akhir begitu. Nah, ini yang kaitannya portofolio. Pastikan nanti dokumen yang diunggah sudah terunggah dengan baik. Bisa di-preview sendiri atau di open new tab. Pastikan itu terunggah. Karena nanti ketika penilaian itu dosen maupun guru membuka filenya akan melalui aplikasi ini, begitu. Nah, setelah selesai nanti untuk portofolio, nanti ada jadwal di tanggal 67, 67, 78 itu unggah RPP dan videonya. Nah, RPP sendiri nanti ada tempat unggahnya. Nah, ini di pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, nanti ada video, ada PP juga. Gitu. Ini ada PP-nya, kemudian ada juga upload file perangkat pembelajaran ini untuk RPP dan linknya. Nah, untuk aplikasi sekilas seperti itu. Ini langsung saya tunjukkan saja untuk aplikasi sendiri. Mohon Pak Aryo, ini terlihat ya untuk yang aplikasi. Terlihat. Ibu Bapak, nanti aplikasinya seperti ini. Ini saya sudah login, saya pakai akun dummy saya sebagai mahasiswa. Nah, nanti ini isiannya seperti ini tampilannya. Ini kalau masuk selamat pagi mahasiswa dummy, nanti misalkan saya Yoyo gitu, selamat pagi Yoyo Haryono, nanti di sini ada portofolio, kemudian ada pembelajaran. Nah, ini yang di tanggal 5, 6 besok adalah yang akan diisikan oleh Ibu Bapak gitu. Nah, di sini nanti yang pembelajaran sendiri itu nanti di sini. Saya bukakan satu contoh. Dan ini yang tadi saya sampaikan, ini wajib ya. Ini ada tanda bintang ini, ada bintang, 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 kemudian di sini bintang adalah wajib. Seperti form itu kan kalau di bintang itu wajib.
Tetapi ada prestasi, kemudian ada pengabdian ini yang tidak wajib. Jadi nanti jika memang punya hasil prestasi, kemudian ada pengabdian, seperti yang sudah dijelaskan sama Bu, silakan cantumkan saja. Itu akan menambah, membantu penilaian Ibu Bapak. Nah, ini saya contohkan satu. Misalkan di pencarian menghasilkan inovasi baru atau pencarian informasi baru di sini. Nah, Ibu Bapak, nanti di sini itu akan dilihat jadwal untuk inputnya. Jadi nanti di tanggal 16, kalau ini 16 ya, jadi nanti tanggal 5-6 Desember. Nah, sebelum Ibu Bapak mengisikan ini, ada satu berkas yang harus diunggah, yaitu adalah fakta integritas. Fakta integritas sudah disampaikan di tulis, nanti seperti apa. Jadi fakta integritas cukup pengisi satu kali, mengunggah satu kali. Nah, satu fakta integritas itu terperinci dari semua hasil karya Ibu Bapak, gitu. Jadi karyanya nanti dijelaskan di situ, dimasukkan ini 1, 2, 3 apa-apa begitu. Nah, nanti silakan klik saja unggah. Bisa diklik di sini, pilih berkas. Nah, seperti ini. Atau misalkan ini, isikan ini, saya unggah. Ini saya sudah unggah. Bisa seperti tadi, saya klik di sini, bisa saya drag. Kalau saya drag begini berarti. Nah, sebentar. Ini saya drag. Nah, setelah ini bisa dilihat ini. Ini pilihannya ada 3, ada preview, ada OpenUTab, ada download. Nah, setiap Ibu Bapak mengunggah berkas, tolong untuk dicek di preview. Nah, ini terlihat ya. Kemudian bisa juga OpenUTab. Nah, kalau di preview nggak kelihatan, di OpenUTab terlihat, maka itu sudah berhasil mengunggahnya, begitu. Nah, kemudian bisa juga di-download. Bisa macam-macam pilihannya Ibu Bapak. Gitu. Baik, setelah saya mengunggah fakta integritas nanti muncul di setiap pilihan komponen ini, kegiatan unggah ini. Maka nanti cukup sekali saja untuk unggahnya, kemudian isikan deskripsi. Nah, deskripsinya apa? Silakan nanti disesuaikan dengan kondisinya Ibu Bapak semuanya begitu. Misalkan ini sudah saya isi ya, kemudian saya simpan. Ini belum bisa itu karena ini harus saya simpan. Nah, sudah saya simpan. Data deskripsi berhasil disimpan, ada notifikasinya. Kemudian saya akan tambahkan kegiatan pencarian informasi baru. Nah, misalkan ini di kegiatan ini munculnya begini. Isiannya, misalkan saya seminar begitu, jenisnya apa? Diklat, ini ada diklat, bukan seminar, diklat ya, diklat. Nah ini diklat, nah ini ada pilihannya, ada banyak di sini, disesuaikan saja. Ini seminar juga ada nasional, provinsi, regional, kemudian internasional. Nah ini misalkan saya seminar saja ya. Nah, ini penyelenggaranya apa, di mana, misalkan di UGRIS. Perannya saya sebagai apa, peserta misalnya, atau narasumber. Kemudian tempatnya di mana, di Semarang, tingkatnya karena internasional, berarti nanti nasional misalnya. Internasional, maaf. Waktu pelaksanaannya kapan? Ini tanggal 3 Desember 2021. Nah, jenis berkas yang sebagai bukti apa? Nanti di sini ada pilihan dokumen file atau tautan. Tautan nanti isinya
Kalau Google Drive itu nanti link, kalau dokumen file nanti berupa berkas. Nah, ini kita klik, unggah saja ini, misalkan sertifikatnya. Sudah, saya simpan. Nah, jadi saya begini, nanti munculnya seperti ini. Saya seminar kegiatan ini di sini tanggal ini, begitu. Kemudian penyelenggaranya siapa, narasumber, kemudian dan seterusnya ini. Nah, setelah selesai ini, Bu Bapak, pastikan berkasnya diunggah, terlihat. Maka bisa di preview. Ini tidak muncul. Bisa di new tab. Nah ini ada masalah di sini. Jadi pastikan untuk berkas itu terunggah dengan baik. Nah ini. Ternyata saya menggunakan Open New Tab pun tidak muncul. Oh muncul. Saya preview tidak muncul. Nah kalau tidak muncul, ini muncul. Berarti tadi belum itu. Begini. Jadi pastikan bahwa di salah satu ini itu berkas sudah dipastikan terunggah. Dan ini silahkan untuk bisa diedit ataupun bisa dihapus. Nah, bisa diedit dan dihapus juga bisa. Begitu. Nah, ini untuk portofolio Ibu Bapak. Jadi nanti bisa dilakukan di semua komponen ini. 6 komponen ini. Nanti di tanggal 7/8 ada yang pembelajaran. Pembelajaran itu nanti mulai dari RPP sampai dengan ke videonya. Jadi di sini ada RPP, kemudian ada video. Pastikan semuanya juga terunggah. Nah ini kok nggak bisa diklik ya Pak, ini gimana? Nah di sini ada pilihan edit. Edit, kemudian ini sekolah mana, ini kelas berapa, misalkan ini ya, ini contoh saja. NPSN-nya berapa, ini adalah sekolah yang tempat Ibu Bapak untuk uji kinerja. NPSN-nya berapa, kemudian kelas atau semester berapa, materinya apa, tanggalnya kapan, karena pengambilan video tanggal 6, taruhlah di tanggal 6 Desember begitu. Nah ini, kemudian, nah ini, tadi yang saya sampaikan. Tautannya YouTube atau dokumen file begitu. File bisa di sini, tapi kalau itu terlalu besar, apakah bisa, mohon maaf, ini RPP ya, kalau RPP bisa file, bisa ya tautan YouTube. Maksud YouTube di sini itu adalah apa ya? Google Drive begitu. Google Drive. Nah, ini kalau ini sebenarnya bisa dokumen file. Saya klik. Nah, ini misalkan kita ambil satu saja. Taruhlah ya ini ya. Saya simpan. Nah, ini Bu Bapak, kalau sudah disimpan, maka ini akan terkunci. Nah, setelah ini silakan di preview. Muncul tidak? Kalau tidak muncul, nanti silakan di new tab. Mungkin ini sedang proses unggah, jadi belum muncul. Atau di new tab, muncul. Atau di download. Nah, bisa semua Ibu Bapak. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Pastikan untuk sudah terunggah. Karena kenapa? Kalau ini tidak terunggah, maka tidak akan bisa dilakukan penilaian. Maka saya minta untuk dicek kembali. Dan mohon, jika sudah selesai untuk berkas RPP sama videonya, segera. Jangan mepet waktu unggahan di terakhir, misalkan begitu. Karena biasanya di akhir-akhir itu, karena ini serentak se-Indonesia, banyak yang akses, bisa jadi nanti ada masalah di unggahnya gitu. Setelah RPP sudah diunggah, langsung ke videonya. Nah, ada jadwalnya input tanggal berapa, nanti di sini ada. Nah, ini kemudian karena tidak bisa itu masih terkunci, saya edit. Nah, ini sekolahnya nggak sama ya tadi ya.
Apa tadi ya? Saya lupa. Sekolah apa? Sebentar. Sekolah Maju Jaya. Isikan saja PSN-nya 13456 semester 2, kelas 2 semester 1. Misalnya jalan-jalan. Tanggalnya tanggal 6. Kemudian jenis berkasnya apa? Lah, kalau video disarankan memang menggunakan tautan. Walaupun di sini tertulis YouTube, tetapi nanti isiannya bisa diisikan Google Drive begitu. Misalkan ini YouTube, ini ya, saya copy link saja sini. Ini saya masukkan di sini, master sini. Kemudian disimpan. Ini NPS-an 8 karakter. Ini masih ada kesalahan nih, belum bisa saya simpan. Di sini masih ada itu. Berarti 1, 2, 3, 6, 7, 8. Kemudian ini harap masukkan kelas semester terdiri setidaknya 5 karakter. Oh ya, kelas 2 semester misalnya ini. Saya simpan. Nah, ini sudah tersimpan Ibu Bapak. Maka ini bisa di preview. Bisa enggak? Oke, bisa ya. Kemudian ini di open new tab. Jadi nanti salah satu harus terpenuhi. Bisa ya. Open new tab, kemudian di download bisa enggak ini? Download. Di YouTube langsung. Gitu. Jadi nanti sampai dipastikan semua berkas terunggah dengan baik. Begitu Ibu Bapak. Nanti kalau sudah selesai silakan bisa keluar aplikasi. Baik Ibu Bapak, kaitannya dengan aplikasi ini mungkin saya cukupkan. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya. Dengan resen ya Pak Aryo. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Aryo, teman-teman. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin saya beri kesempatan 3 dulu nih, karena waktunya juga itu nanti kalau masih ada waktu bisa saya lanjutkan. Baik, untuk yang pertama yang sudah rese di sini saya persilakan Bu Rohmiati. Silakan Bu Rohmiati bisa diaktifkan speaker-nya. Bu Rohmiati. Bisa diaktifkan speaker-nya. Nah, oke, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Aryo atas waktunya. Berkaitan dengan yang poin inovasi baru Pak Yoyo, yang saya tanyakan itu nanti kan kita mengupload untuk APE ya. Itu untuk APE itu kayak keterangan hak cipta, keterangan ini loh Pak, maksudnya sebentar Pak. Surat pernyataan keaslian karya itu apakah dari keempat APE itu wajib ada materai gitu ya Pak? Atau hanya satu mewakili 4? Sebenarnya setiap karya ada itu ya, ada itunya ya. Ya lebih baik 4-4-nya, maka lebih baik itu unggahnya di drive. Jadi itu terlihatnya nanti misalkan Ibu mau share linknya untuk foldernya itu. Jadi nanti misalkan disimpan di satu drive gitu. Ini produknya, ini validasinya, ini nanti surat untuk pernyataannya begitu. Biar nanti bisa diakses semuanya. Jadi nanti yang dibukakan adalah foldernya, begitu. Jadi disertakan sekalian. Berarti kan sudah ada kan Bu, tidak harus membuat baru kan? Dalam Pak Yoyo? Berarti kan sudah ada itu untuk itunya. Iya Pak, cuma ini berarti satu APE, satu ini ya Pak, surat pernyataan gitu nggih. Saya mau tanya lagi Pak Yoyo berkaitan dengan yang penelitian poin 1 itu
itu kan ada pilihan diseminarkan atau tidak, nggih Pak. Kebetulan saya diseminarkan Pak Yoyo. Itu nanti menyertakan untuk bukti foto berikut kayak misal undangan, notulen, kayak gitu nggih Pak. Itu jadi satu file nggih Pak. Ada sertifikatnya enggak? Untuk sertifikat seminar, bukan yang sertifikat itu Pak, yang seminar PTK Pak. Oh, PTK. PTK saya seminarkan itu loh Pak. Laporannya Bu. Oke, Oh, Ibu laporannya. menambahkan nggih Mas Ayo, untuk seminar PTK nanti ada surat undangan, kemudian bukti Notulen, hadirnya, daftar hadir, hadirnya ada nggih, nggih. presensi itu, notulensi dan fotonya Bu. Oke, berarti jadi satu file nggih Pak Aryo. Nggih, satu file. Ada itu malah lebih baik. Nggih, warnanya lebih nyaman nggih. Nggih, siap. Nggih, begitu saja Pak Yoyo, Pak Aryo, matur suwun. Nggih, matur Bu Romiati. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Muhammad Julisun Syuhri. Silakan Pak Syuhri diaktifkan speakernya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah fakta integritas. Itu kan tadi ada upload tersendiri. Apakah dari LPTK ada format tersendiri atau kita buat mandiri? Gitu saja Pak. Terima kasih. Baik, nanti untuk fakta integritas biasanya kita share ya Pak Aryo, seperti inilah begitu. Nanti biar disampaikan. Jadi formatnya makasih, fakta Pak. integritas nanti secara nasional sama Pak Syuhri ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Lis tadi kan sudah disampaikan, nanti formatnya ada di situ. Baik, terima kasih Pak Syuhri. Mungkin satu lagi saya berkesempatan kepada Bu Ida Ifayati. Silakan Bu Ida Ifayati untuk diaktifkan speakernya. Terima kasih Pak. Saya coba mau tanya, waktu upload ini apa seperti waktu kita belajar kemarin sampai jam 8 atau sampai jam berapa malam gitu Pak? Terima kasih. Untuk waktu sendiri, satu hari full 24 jam. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi kan memang sudah jangan sampai mepet waktunya. Memang sampai 23.59. Nanti di dalam di aplikasi itu ada unggahnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa ada. Maka jangan sampai mepet-mepet Bu. Dan ini untuk karena pengalaman kemarin kita itu ada beberapa teman-teman ibu bapak yang tidak lulus UKIN gara-gara tidak memastikan sudah terunggah dan memang waktunya sudah mepet. Jadi saya tidak pengen ini terjadi lagi. Sudah ada 4 orang yang seperti itu. Dan nanti kalaupun misalkan ini tidak lulus, ibu bapak harus ujian mandiri. Mandiri dalam artian biaya sendiri. Biayanya 600.000 sendiri. Kita untuk itu pastikan sudah terkirim dengan baik dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya biar tidak ada yang mengulang seperti periode sebelumnya. Kita sudah ada 4 yang mengulang. Ada gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin masih ada satu lagi nih. Beri kepada Pak Hari Rahmat. Silakan Pak Hari Rahmat. Bisa diaktifkan speakernya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya itu Pak, untuk perangkat RPP yang diupload itu apa hanya RPP saja atau semua perangkat seperti KPD sama yang lainnya Pak? Oke, Pak Rahmat bisa di on kamera Pak Rahmat biar terlihat gantengnya. Nah, itu saja mungkin Pak pertanyaannya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Monggo Pak Yoyo. Untuk RPP hanya RPP saja nggih Pak Aryo. Ya. Nggih. Ya, tidak sampai ke perangkat lainnya, nanti cukup RPP saja. Oke, mungkin menambahkan Pak Rahmat, untuk RPP nanti dilampirkan bahannya, artinya RPP, kemudian bahan ajar, kemudian LKPD, sampai penilaiannya itu nanti diunggah itu, karena nanti akan ada
beberapa penilaian di situ juga, termasuk LKPD-nya, Di rubriknya termasuk ya Pak Aryo. di rubriknya ada panel itu, sehingga diunggah jadi satu aja. Kalau PDF kan mungkin tidak begitu berat ya karena sedikit. Nah itu nanti ditaruh di bawahnya untuk LKPD medianya, penajarnya, karena di rubriknya ada itu. Kalau tidak ada itu nanti penilaiannya akan menjadi kecil nih. Jadi Bapak Ibu juga Berarti artinya semuanya ya Pak ya, satu perangkat semuanya ya? Betul. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ya. Ibu Bapak, sebenarnya ini kan zaman teknologi kan mudah banget. Misalkan jenengan akses YouTube, apapun itu informasi gampang. Termasuk nanti untuk pengisian portofolio seperti ini tuh di YouTube banyak. Cari saja nanti, lihat saja di situ caranya bagaimana, nanti ada petunjuknya. Banyak teman-teman dari teman-teman panjenengan semua itu yang unggah di YouTube itu banyak. Begitu. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Bapak? Karena ini mungkin di Indonesia Timur sudah selesai salat Jumat Pak Aryo. Betul. Baik. Saya kira kita cukupkan dulu Pak Yoyo. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi sudah disampaikan informasi-informasi dari Bu Dr. Listiani dan informasi terkait. Saya kira tadi yang disampaikan sudah cukup jelas. Tinggal nanti Bapak Ibu jangan lupa pendaftaran sampai besok, sampai tanggal 4 hari Sabtu. Tadi diinformasikan oleh Pak Yoyo sudah semuanya, alhamdulillah. Dan kemudian nanti untuk pengunggahan 5 dan 6, sekali lagi Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Pak Yoyo, kalau sudah mengunggah, mohon dicek kembali apakah bisa terbuka atau belum, terutama videonya ataupun RPP-nya. Terutama yang menggunakan link. Takutnya nanti kalau tidak terbuka, maka tidak ternilai, sehingga mengakibatkan Bapak Ibu semuanya tidak lulus. Seperti kemarin ada seperti itu. Dan dengan pesan Pak Yoyo tadi, jangan mepet. Untuk mengunggahnya jangan mepet, karena mungkin kalau mepet, trafficnya yang tinggi nanti. Ini satu pintu webnya, sehingga kalau mepet mungkin bisa terjadi traffic tinggi, sehingga akan error. Sehingga kami harapkan jangan terlalu mepet. Mulai hari ini mungkin sudah mulai dipersiapkan. Selesai malah nggak apa-apa ya Pak Aryo. Malah lebih bagus dari pertama selesai tanggal 5 itu. Nanti jadi mulai kita pantau untuk bagaimana di Bapak Ibu semua, apakah sudah ngirim atau belum, nanti biar kami pantau. Dan akan saya ini, banyak yang sudah keluar grup Daljab 4 Pak Aryo. Jadi beberapa keluar grup Daljab 4 yang grup besarnya itu. Jadi banyak yang jawab saya, ini nggak dapat informasi. Saya dari awal sudah meminta untuk tidak keluar dulu, karena informasi walaupun mungkin ada admin yang terlambat menyampaikan atau apa, pasti saya share di grup besarnya Daljab 4. Tetapi kemarin beberapa saya lihat mereka menanyakan tentang ini, tetapi ternyata sudah keluar dari grup. Jadi nanti informasi kaitannya dengan pendaftaran, kayak kemarin saya sampaikan pendaftaran itu untuk yang belum UKMPPK, daftar di UKMPPK ada 30 berapa, itu sudah saya sampaikan. Dan termasuk hari ini alhamdulillah sudah mendaftar semua. Informasi akan sampaikan melalui grup besar dan admin, gitu. Mohon diperhatikan dan dibaca, karena banyak informasi yang kita sampaikan, pada akhirnya mereka menanyakan lagi, ini kok seperti ini Pak, ini bagaimana? Maka kayak kemarin saya sudah mengirimkan, kalau jika ada data yang berbeda, silakan pengajuan perbaikan. Ada yang mengirimkan ini, nama ini, sini. Kemudian data yang salah, strip, data yang benar. Ini maksudnya apa ya, Ibu, Bapak? Ini saya mengirimkan ini karena data saya sudah benar. Sudah saya tebalkan, jika ada yang data tidak sesuai, silakan ajukan. Tapi sudah benar, diajukan. Jadi data sudah benar, dikirimkan lagi. Ini untuk apa? Jadi ya lebih baik yang tracer yang salah, nanti biar kita perbaiki, begitu. Gitu Pak Aryo. Baik, terima kasih Pak Aryo informasinya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira untuk diskusi kita terkait uji kinerja sudah cukup. Nanti kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas,
nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke dosen wali atau mungkin instruktur atau dosen dan guru pamong yang mendampingi Bapak Ibu saat PPL nih. Kalau memang ada sesuatu yang mungkin kurang jelas atau bisa langsung ke Pak Yo juga bisa kalau terkait sistemnya ada yang memang terkendala nih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri mungkin dari Bu Lis ada tambahan Bu Lis? Ya Pak Aryo, mengingatkan saja. Terima kasih waktunya Pak Aryo. Bapak Ibu sekalian, para peserta PPG dalam jabatan, sekali lagi saya mengingatkan saja ini adalah masa-masa akhir Bapak Ibu untuk menjalani proses penyaringan ya dalam PPG ini. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikir, kuatkan doa, terus semangatkan kerja kerasnya. Tadi pesannya sesuai jadwal, ikuti lebih awal lebih baik karena nanti akan ada traffic ya dengan kondisi yang kita tidak ketahui jaringannya, apalagi Bapak Ibu sekalian berasal dari berbagai penjuru dunia Indonesia ya, maka manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, manfaatkan jadwal itu seawal mungkin. Jika ada hal-hal yang terkendala masih ada waktu untuk memperbaikinya. Begitu, semoga semuanya lancar, dimudahkan dan tidak ada kendala sinyal dan akhirnya nanti bisa ikut UP semuanya dengan baik dan lulus sekali ujian saja ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih Bu Lis, Pak Aryo. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mohon Mas Yudi di-mute dulu. Mohon izin Pak Aryo. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan demi kegiatan sudah kita laksanakan. Semoga Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lis ataupun Pak Yoyo bisa diikuti dengan baik, bisa dimengerti dan dipahami. Dan sekali lagi seperti pesan Bu Lis, semoga Bapak Ibu selesai ikut PPL dan akan menghadapi UKM PPG mulai UKIN dan UP dan semoga hanya sekali saja langsung lulus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kita sampaikan terkait informasi-informasi persiapan uji kinerja atau UKIN. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang sesuai dalam saya memandu kegiatan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat Bapak Ibu. Semangat.